koinonia. Makna koinonia itu terkandung di dalam peringatan perjamuan kudus itu. Ayat ini membuktikan. Mari kita lihat. Saudara yang terkasih dalam 1 Korintus 10 ayat 16. Dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Bukankah cawan mengucap syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Saudara lihat itu. Jadi ini suatu persekutuan, koinonia. Jadi waktu kita makan roti dan anggur, memang itu roti dan anggur tidak berubah. Yesus juga tidak datang secara fisik masuk ke roti dan anggur. Tapi waktu kita makan roti dan anggur, kita sedang memaknai tentang persekutuan kita dengan Kristus. Bahwa saudara dan saya memang Kristus ada di sorga, tetapi secara rohani kita ini koinonia. Kita ini tak bisa terpisahkan. Allah itu hadir di dalam hidup kita. Allah itu bersemayam di dalam diri kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Kisah pasal 17 ayat 49, dia bilang begini, bangunan apakah yang aku bisa berdiam di dalamnya? Rumah apakah yang aku bisa tinggal di dalamnya? Tidak ada rumah atau tempat di dunia ini yang Tuhan bisa hadir di sana, kecuali di dalam diri kita semua, orang-orang percaya. Jadi memang secara fisik Yesus tidak ada di dunia. Secara fisik Allah tidak ada di dunia. Allah yang namanya Yesus Kristus tidak ada. Tetapi secara roh Dia hadir dalam hidup kita sekalian. Karena itu waktu kita makan perjamuan kudus, kita sedang memaknai tentang kehadiran Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Selamat datang di channel YouTube Pendeta Ebenezer Playmo. Jangan lupa subscribe. Kita sudah masuk pada bagian yang ke-9 ya dari tema ini. Bagian yang ke-9 dari tema ini. Saya selalu di awal dari khotbah ini selalu mengingatkan kembali bagian-bagian yang sudah menjadi sorotan di dalam pembahasan kita tentang doktrin soteriologi ini. Yang pertama, kita sudah memperhatikan tentang pribadi dan keilahian dari Roh Kudus. Itu hal pertama yang sudah kita soroti. Lalu kemudian hal kedua yang kita soroti adalah tentang pekerjaan Roh Kudus dalam karya keselamatan. Yang ketiga tentang baptisan dan kepenuhan Roh Kudus. Yang keempat tentang karunia Roh Kudus. Yang kelima tentang Roh Kudus dan firman. Yang keenam Roh Kudus dan dalam gereja dan sakramen. Nah, ini yang kita masih bahas. Lalu nanti yang terakhir adalah dosa terhadap Roh Kudus. Oke. Roh Kudus dalam gereja dan sakramen. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk bagian ini kita sudah membahas 2 kali ya. Yang pertama kita sudah membahas tentang peran Roh Kudus dalam gereja. Lalu kemudian yang kedua kita membahas peran Roh Kudus dalam sakramen. Dan itu kita lagi bagi menjadi 2. Ada 2 sakramen, yaitu sakramen baptisan dan sakramen perjamuan kudus. Jadi saudara yang terkasih, kita sudah memperhatikan minggu lalu peran Roh Kudus dalam sakramen baptisan. Kita sudah belajar banyak tentang hal itu. Lalu hari ini kita akan masuk pada bagian yang kedua, peran Roh Kudus dalam sakramen yang kedua, yaitu tentang perjamuan kudus. Sekali lagi tepat hari ini kita juga akan menikmati perjamuan. Jadi saudara bisa perhatikan dengan baik-baik, karena ini penting sekali buat kita semua. Karena tiap bulan kita selalu melakukan sakramen perjamuan kudus. Kalau baptisan air kita lakukan ya sewaktu-waktu kalau ada yang baptis, saudaraku. Tapi sakramen perjamuan kudus itu sering kita lakukan ya. Bahkan di hari-hari besar gereja kita juga melakukan sakramen perjamuan kudus. Karena itu betapa pentingnya kita memahami tentang sakramen ini. Nah, saya ingatkan kembali
tentang seputaran pendahuluan soal sakramen. Definisi dari sakramen itu secara khusus kita sudah perhatikan, namun ini saya ingin ingatkan saja secara literal bahwa sakramen itu berasal dari bahasa Latin dari kata sacramentum, yang berarti sesuatu yang suci atau janji suci atau sumpah setia kepada Tuhan. Itu adalah sakramen. Lalu kemudian kita juga memperhatikan tentang latar belakang dari sakramen. Saya sudah jelaskan kepada kita bahwa dimulai sejak awal gereja mula-mula sakramen itu muncul. Jadi sakramen muncul bukan baru pada abad ke-12 atau pada waktu gereja Katolik menguasai seluruh dunia, bukan saudara, tetapi sudah sejak awal gereja mula-mula itu sudah ada yang namanya sakramen. Dan kita menemukan bahwa sejak gereja mula-mula sakramen yang dipraktekkan itu hanya dua, yaitu baptisan air dan perjamuan kudus. Mengapa ini dilakukan? Karena ini perintah Tuhan Yesus. Saya tunjukkan beberapa ayat yang sudah kita baca. Mari lihat Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kata baptislah di sana saudara merupakan kata pengikut daripada kata kerja atau kata perintah, kata imperatif yang sebelumnya, yaitu murid. Memuridkan itu kata perintah, lalu kemudian disertai dengan partisipal, yaitu baptislah dan ajarlah. Saya sudah bicara banyak tentang ayat ini. Jadi tidak mungkin orang bisa jadi murid kalau dia tidak lebih dulu dibaptis, atau dia kemudian masuk di dalam orang-orang yang diajarkan, baru dia bisa jadi murid Tuhan. Itu sebabnya sakramen baptisan ini merupakan suatu janji setia, ikatan waktu orang melakukan yang namanya baptisan air. Lalu kemudian ayat yang ke-20, Lukas 22 ayat 19, ini tentang perjamuan kudus. Juga ada di sana kata perintah perbuatlah. Ini kata perintah ini imperatif. Jadi memang Tuhan suruh untuk kita melakukan yang namanya sakramen perjamuan kudus. Ini kata perbuatlah. Juga Paulus kembali mengulangi dalam 1 Korintus 11 ayat 23 dan 24. Perbuatlah ini, kata yang sama dalam Lukas 22 tadi. Jadi jelas sekali lagi sakramen perjamuan kudus itu adalah juga perintah dari Tuhan. Nah, setelah dua perintah ini, saya sudah menyampaikan bahwa sejarah sakramen ini kemudian berubah di abad yang ke-12. Abad yang ke-12 ada seorang teolog yang bernama Petrus Lombardus. Dialah yang kemudian mencantumkan 7 sakramen yang kemudian dikukuhkan dalam Konsili Trente tahun 1545 sampai 1563 sebagai ajaran resmi gereja Katolik. Sehingga gereja Katolik dengan kita berbeda. Kalau gereja Katolik punya 7 sakramen, kita cuma 2 sakramen. Karena hanya 2 perintah eksplisit di dalam Alkitab tentang bagaimana orang harus melakukan sakramen. Karena itu yang lain bukan perintah eksplisit, sehingga kita tidak mengakui itu sebagai sakramen. Ya, itu seputaran tentang apa yang saya sudah bahas pada minggu lalu. Nanti saudara yang terkasih, saya cuma ingatkan kembali saja. Oke, kita lihat sekarang peran Roh Kudus dalam sakramen baptisan pada minggu yang lalu. Yang pertama, Roh Kudus itu menyucikan dalam karya baptisan air. Lalu yang kedua, Roh Kudus itu menyatukan gereja dalam karya baptisan air. Lalu yang ketiga, Roh Kudus itu memateraikan gereja dalam baptisan air. Jadi ini 3 hal yang Roh Kudus kerjakan waktu seseorang ada di dalam baptisan air atau sakramen baptisan. Oke, cepat saja sekarang kita masuk pada peran Roh Kudus dalam sakramen perjamuan kudus. Karena inilah yang akan menjadi inti dari pembahasan kita pada kesempatan ini. Nah, saudara, perjamuan kudus itu sendiri dalam gereja baik Katolik maupun Kristen Protestan itu terbagi menjadi 4 pandangan, ya. Terbagi menjadi 4 pandangan. Jadi
saudara, ini kita mesti sama-sama lihat ini. Kita nih jangan sampai melakukan perjamuan kudus tapi ada dalam pandangan yang sebenarnya salah. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang pertama disebut dengan transubstansiasi. Saudaraku, ini pandangan dari sakramen perjamuan kudus. Jadi ada kelompok atau ada gereja tertentu yang memandang bahwa sakramen perjamuan kudus itu adalah transubstansiasi. Transubstansiasi itu berarti ada suatu perubahan hakikat. Trans itu, saudaraku, perhubungan atau jalan atau sesuatu yang dialihkan, diubah, itu trans, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi ada suatu perubahan hakikat substansi, yaitu roti dan anggur itu menjadi tubuh dan darah Kristus. Itu adalah ajaran dari transubstansiasi. Jadi mereka percaya bahwa roti itu, saudara yang terkasih yang sebentar dibagikan buat kita, itu waktu saudara dan saya angkat itu roti, dan sebelum kita makan itu roti itu berubah substansinya, hakikatnya. Jadi bukan roti lagi, tapi itu adalah tubuh Kristus. Jadi yang saudara pegang itu bukan roti tapi tubuh Kristus. Nanti anggur juga begitu. Waktu kita berdoa dan kita angkat anggur perjamuan kudus itu, maka anggur itu akan berubah substansinya atau hakikatnya akan berubah. Bukan lagi jadi anggur, tapi dia akan jadi darah Kristus. Itu ajaran dari transubstansiasi. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu kelompok ini cukup fanatik ya, terhadap perjamuan kudus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, karena roti itu adalah tubuh Kristus, maka tidak boleh sembarang ada yang pegang. Tidak boleh sembarang kalau karena ini anggur ini adalah anggur yang betul-betul sudah jadi darah Kristus. Ini bukan anggur lagi di darah, ini darah Kristus itu. Saudara, maka ini tidak boleh sembarang. Nah, ini ajaran transubstansiasi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sehingga saudara bisa melihat prakteknya. Orang-orang yang memahami ini sangat sakral sekali. Memang kelihatannya menarik ya, saudara. Waktu mereka mau terima perjamuan kudus itu, mereka maju, ada yang minta maaf, hanya seorang mulut, lalu nanti ditaruh. Atau kalau diterima juga begini. Kenapa? Karena mereka meyakini ini substansinya berubah. Bukan lagi roti, tetapi saudaraku, ini adalah tubuh. Ini bukan lagi hanya anggur, tetapi ini darah Kristus. Itu transubstansiasi. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apakah ajaran ini berdasarkan Alkitab? Jawabannya adalah iya, tapi tidak seutuhnya. Kenapa? Karena mereka memakai ayat-ayat Alkitab untuk melakukan ini. Mari kita lihat, saudara yang terkasih, beberapa ayat. Misalnya Matius 26 ayat 26 sampai ayat 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah. Apa? Lanjut. Inilah tubuhku. Tuhan Yesus tidak bilang inilah rotiku, tapi inilah apa? Tubuhku. Mereka bilang, wah, ini berarti bukan roti lagi. Substansinya sudah berubah jadi tubuh Tuhan. Lalu sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah apa? Bukan dia bilang anggurku. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, kelompok transubstansiasi itu memandang bahwa ini roti dan anggur, bukan roti dan anggur secara hakikat, secara substansi, bukan lagi roti dan anggur, tetapi ini adalah tubuh dan darah Kristus, sesuai dengan Matius 26. Saudara yang terkasih, ayat ini juga menjadi ayat yang menjadi dasar dari paham transubstansiasi itu. Yohanes 6 ayat 51 hingga ayat 52. Akulah roti hidup yang turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah
Jadi mereka tahu, oh ini roti ini daging Tuhan. Ini bukan sembarangan ini. Ini daging dan darah Tuhan. Ayat 53, 54 langsung. 53, 54. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau kamu tidak makan apa? Daging anak manusia, bukan roti, tidak. Dan minum apa? Darahnya. Jadi bukan minum anggur, minum darah, saudara. Maka transubstansi menyatakan itu anggur dan roti bukan lagi anggur dan roti. Itu perjamuan kudus, maka itu sungguh-sungguh darah Kristus, itu sungguh-sungguh adalah roti yang adalah tubuh Kristus. 1 Korintus 11 ayat 27. Perhatikan juga itu. Paulus berkata begini, saudara. Ya. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap apa? Tubuh dan darah Tuhan. Bukan berdosa terhadap roti dan anggur, bukan, tetapi tubuh dan darah Tuhan. Ayat 29. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan. Jadi mesti tahu roti itu bukan lagi roti tetapi tubuh Tuhan. Ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sepintas saudara yang terkasih, kelihatannya ajaran transubstansi ini benar, tetapi sesungguhnya tidak tepat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengapa tidak tepat? Karena tafsiran yang mereka pakai itu tafsiran yang tidak kuat. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kenapa begitu? Saya berikan beberapa pandangan tentang ini yang akan menggugurkan saudaraku ajaran transubstansi itu. Yang pertama, Yesus itu sering menggunakan gaya bahasa simbolik dan tidak bermakna harfiah. Kalau Yesus berkata, roti itu adalah tubuhku, darah itu adalah anggur itu adalah darahku, itu tidak bermakna bahwa tiba-tiba itu roti berubah jadi tubuh Tuhan. Itu tidak berarti bahwa anggur itu berubah menjadi darah tiba-tiba, itu tidak. Itu hanya bahasa simbolik. Dan dalam Alkitab banyak. Yesus pernah bilang, akulah pintu. Sekarang saya tanya, Yesus berubah jadi pintu? Tidak. Akulah jalan. Yesus tiba-tiba berubah jadi jalan? Tidak. Ya? Tidak. Akulah air. Yesus berubah jadi air? Tidak. Ini bahasa simbolik. Jadi Yohanes pasal 6, Matius, 1 Korintus, itu adalah gaya bahasa simbolik yang memang dipakai Alkitab. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dipakai oleh Tuhan Yesus di dalam mengartikan sesuatu, di dalam memberi makna terhadap sesuatu, tapi itu tidak bermakna harfiah. Sehingga waktu saudara angkat roti, waktu saudara angkat anggur, saudara bilang, oh ini sudah jadi daging, ini sudah jadi darah. Tidak, dia tetap roti, dia tetap anggur, dia tidak berubah substansi sedikit pun. Anak-anak Tuhan, berbeda dengan waktu Yesus bikin mujizat air berubah jadi anggur. Itu berbeda. Itu memang betul-betul berubah. Itu harfiah. Jadi memang betul terjadi mujizat. Tapi waktu Yesus bicara ayat-ayat yang tadi saya bacakan dan saudara, itu tidak bermakna harfiah. Itu bermakna simbolik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan itu memang Yesus sering pakai. Jadi saya ulang lagi, waktu kita makan perjamuan ini sekali lagi bukan tubuh dan darah Kristus sungguh-sungguh yang nyata. Tidak, ini hanya simbol. Ini hanya saudaraku gambaran. Roti itu gambaran dari tubuh, lalu kemudian saudaraku anggur itu gambaran dari darah. Tapi substansinya tetap anggur, substansinya tetap roti. Hakikatnya tidak berubah. Tiba-tiba jadi daging Kristus, tiba-tiba jadi darah Kristus. Tidak. Itu hanya sekedar simbol. Nanti kita akan lihat lebih jauh. Mungkin saudara mulai bilang, berarti perjuangan tidak ada arti loh. Nah, ada tetap maknanya. Meski simbol, tetap itu tidak bermakna bahwa tidak ada arti. Pasti ada arti.
Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selain itu yang kedua, tafsiran ini tidak tepat. Kenapa? Karena Yesus waktu itu masih hidup di dunia. Bagaimana tiba-tiba dia bilang, inilah tubuhku, inilah dagingku, tiba-tiba dia pun daging lari di situ. Roti berubah. Tiba-tiba dia pun, saudara, tubuh sebagian lari, murid-murid pegang roti itu semua berubah jadi daging habis. Tidak ada, saudara terkasih. Tidak mungkin, karena Yesus masih hidup pada waktu itu. Jadi jelas, saudara, Yesus yang bicara, dia yang ada pada waktu itu, dagingnya tidak mungkin terpisah dari dirinya, dari pribadinya. Jadi itu sangat impossible orang bisa menafsirkan bahwa roti itu bisa berubah menjadi tubuh Kristus. Itu tidak mungkin, anak-anak Tuhan. Yang ketiga, Yesus sedang berbicara hal yang rohani, bukan lahiriah atau jasmani. Dia tidak bicara soal hal yang jasmani, saudara. Dia sedang bicara soal hal yang rohani. Hal yang rohani itu tidak selalu menjadi bukti nyata, saudara. Ya. Hal yang rohani itu selalu bisa berupa suatu simbol-simbol tertentu. Dan gaya bahasa seperti ini banyak kali Yesus pakai. Di dalam Alkitab itu kita temukan banyak sekali. Yesus bilang begini, firman itu diibaratkan seperti benih. Apakah firman itu benar-benar benih? Tidak. Iman itu seperti biji sesawi. Apakah saudara biji sesawi itu artinya iman? Tidak. Itu cuma simbol-simbol yang dipakai. Jadi kadang-kadang sekali lagi, hal-hal rohani itu dibicarakan tidak seperti hal-hal lahiriah dan hal-hal jasmani. Maka ayat-ayat yang tadi kita baca itu mesti ditafsirkan secara rohani, bukan ditafsirkan secara lahiriah. Kalau ditafsirkan secara lahiriah, maka roti akan berubah menjadi tubuh, anggur akan berubah menjadi saudara darah. Nyata-nyata substansinya berubah atau transubstansi. Itu kita tidak yakin. Dan Yesus tegaskan mungkin dalam Yohanes 6 ayat 63. Mari kita lihat. Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Ya. Perkataan yang kukatakan kepadamu adalah, jemaat sambung, roh dan hidup. Dia tidak bilang jasmani, ini perkataan roh. Maka diartikan mesti secara rohani. Tidak bisa diartikan secara lahiriah, secara jasmani. Itu akan bertabrakan sekali dengan apa yang menjadi konteks dari kebenaran itu. Karena itu saudara, gereja Kristen Protestan seluruhnya, denominasi apapun tidak memegang ajaran yang namanya transsubstansi. Ajaran transsubstansi ini hanya ada pada gereja Katolik. Jadi saudara yang terkasih, kita tidak masuk pada areanya orang, terserah dong mau lakukan itu, tapi karena ini di gereja Kristen Protestan, saya mesti bicara itu. Jadi saudara yang terkasih, kita tidak meyakini transsubstansi. Kita yakin roti tidak pernah berubah jadi tubuh. Darah Kristus, anggur tidak pernah berubah jadi darah Kristus, tidak pernah. Ya tubuh, roti tetap roti, anggur tetap anggur. Substansi. Itu ajaran Kristen seluruhnya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, sekarang kita masuk ajaran yang kedua, atau pandangan yang kedua dari sakramen perjamuan kudus. Pandangan itu adalah konsubstansiasi. Klik. Lanjut saya, itu sama. Ya. Konsubstansiasi. Konsubstansiasi itu menyatakan bahwa tubuh dan darah Kristus hadir secara nyata bersama-sama dengan roti dan anggur. Jadi sekarang yang satu ini beda. Roti dan anggur tidak berubah, tetapi waktu kita perjamuan kudus, tubuh dan darah Kristus itu juga hadir bersama-sama. Jadi di dalam roti dan anggur itu, Anda bukan hanya saja makan roti dan anggur, tetapi juga ada tubuh dan darah Kristus. Ini ajaran konsubstansiasi. Saudara terkasih dalam Tuhan, jadi substansi roti dan anggur tidak berubah, tapi semacam ada suntikan tambahan, ada transfer. Ya saudara, ada yang masuk ke dalam tubuh roti dan anggur itu, yaitu kehadiran Kristus yang nyata lewat tubuh, lewat roti dan anggur itu. Nah, ini
ajaran konsubstansiasi. Sebagian gereja Protestan juga menganut ajaran ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, meyakini bahwa tubuh dan darah Kristus itu hadir secara nyata. Jadi mereka meyakini sekali roti dan anggur itu bukan hanya roti dan anggur, tapi tubuh dan darah Kristus juga masuk. Memang substansinya tidak berubah, tetap roti dan anggur, tapi sudah masuk itu tubuh Kristus, darah Kristus di dalamnya. Apakah ini benar? Ini juga pakai ayat-ayat yang tadi, tapi tafsirannya agak sedikit lebih rohani. Ya, dia tidak harfiah. Kalau tadi jujur harfiah, jadi tubuh roti adalah tubuh, dia bilang ya sudah itu jadi tubuh. Substansi mesti berubah. Anggur disebut darah, berarti substansi berubah. Kalau ini tidak, dia menafsirkan bahwa roti dan anggur tetap, tetapi karena Yesus berkata inilah tubuhku, inilah darahku, maka dengan demikian maka kehadiran Kristus itu lewat darah dan lewat anggur dan lewat roti itu sungguh nyata. Tubuh Kristus itu nyata di dalam, sungguh nyata darah Kristus itu nyata di dalam itu anggur. Jadi saudara minum anggur itu bukan hanya anggur saja, tetapi ada juga darah Kristus di dalam. Saudara makan roti itu bukan hanya makan roti saja, tetapi juga ada substansi tubuh Kristus di dalam. Itu tafsiran daripada kelompok konsubstansiasi. Saudara, ini juga tafsiran yang tidak tepat. Mengapa? Klik. Tubuh Kristus sekali lagi waktu itu ada di sorga dan bukan di bumi. Jadi bagaimana kehadiran Kristus bisa menjadi nyata? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sementara dia sendiri ada di sorga, bukan di bumi. Kita semua yang sekarang makan perjamuan kudus, Yesusnya tidak turun ke bumi. Yesusnya tidak ada di sini. Yesusnya tidak pernah inkarnasi yang kedua kali, tidak pernah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekalipun kita sedang makan perjamuan kudus yang melambangkan tubuh dan darah Kristus, tetapi Kristus tidak hadir secara fisik. Sementara konsubstansiasi mengatakan bahwa Tuhan itu hadir secara fisiknya, tubuhnya ada di dalam itu roti. Jadi jangan cuma main makan saja, itu ada tubuh Tuhan. Jangan hanya main minum saja karena ada darah Kristus di sana. Itu tidak mungkin, saudara terkasih. Selain dia tidak mungkin datang ke sorga sebelum nafiri sangkakala yang ketujuh itu ditiup, atau yang terakhir itu ditiup, sesuai dengan 1 Tesalonika 4. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jelas Alkitab beritahu kepada kita bahwa waktu setelah dia bangkit dan menampakkan diri 40 hari, secara fisik dia sudah tidak ada lagi di dunia ini. 1 Korintus Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 dan 10. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkanlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka ketika mereka sedang menatap ke langit. Waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ia terangkat, kata Alkitab. Jadi tidak mungkin dia ada di dunia. Saudara, secara fisik Yesus tidak ada lagi di dunia. Itu pasti. Jadi kalau Yesus bisa hadir cuma secara roh, dia sudah pergi, dia tidak ada di sini lagi. Rohani ya, kehadiran Tuhan itu omnipresent. Dia ada di mana-mana, tapi kehadiran fisik sudah tidak ada lagi. Anak-anak Tuhan. Jadi kita jangan pernah mimpi bahwa waktu makan perjamuan kudus tiba-tiba tubuh Tuhan masuk di dalam itu roti dan tiba-tiba itu darah Kristus masuk di dalam itu anggur. Tidak mungkin, itu mustahil. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu sesuatu yang tidak benar. Perjamuan kudus dikatakan yang kedua, itu peringatan bukan pengulangan. Ya, saya ulang. Perjamuan kudus itu adalah peringatan dan bukan pengulangan. Kalau Yesus itu secara fisik nyata, itu berarti dia mesti mengulangi lagi. Tadi saya sebut dengan inkarnasi yang kedua kali. Ini bulan dia inkarnasi, bulan depan lagi kita perjamuan dia inkarnasi, nanti bulan ketiga lagi kita perjamuan dia inkarnasi lagi secara fisik. Jadi Yesus itu akan hadir berulang-ulang kali, dan itu tidak mungkin. Kita menikmati perjamuan kudus itu hanya tanda peringatan. Lukas 22 ayat 19 tadi kita sudah baca, saya kutip kembali ayat itu. Perbuatlah ini menjadi
1 Korintus 11 ayat 23 sampai 25 juga mengatakan peringatan. Ini bukan lagi pengulangan. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ulangi lagi, kita semua makan perjamuan kudus itu tidak memberikan makna bahwa Kristus hadir secara fisik kembali. Tidak. Saya kalau bicara bahwa Yesus ada di tengah-tengah kita, itu berarti saya berbicara secara rohani, bukan secara fisik. Jadi kalau kita suka dengar bilang, oh Tuhan hadir di tengah kita, Yesus ada bersama-sama dengan kita, itu bukan fisik. Tapi dia hadir secara roh, iya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi secara fisik tidak mungkin, karena fisiknya ada di sorga. Hanya akan datang kembali ketika nafiri atau sangkakala yang terakhir ditiup. Hanya akan datang kembali kalau dunia kiamat. Sebelum dunia kiamat Tuhan Yesus belum datang selama-lamanya. Kecuali dunia kiamat itu baru dia datang. Maka tidak ada sekali lagi inkarnasi kedua, inkarnasi ketiga, tidak ada pernah. Jadi perjamuan kudus bukan inkarnasi. Kita tidak mempercayai yang namanya, saudaraku, inkarnasi yang berulang-ulang kali atau konsubstansiasi. Itu jelas akan bertentangan dengan ayat yang tadi saya sudah bacakan buat kita semua. Yang ketiga, ada pandangan yang mengatakan bahwa perjamuan kudus itu hanya simbolis saja. Ini semakin menuju kepada kebenaran, saudara. Kalau yang tadi agak sedikit baik, ya, roti dan anggur, tapi tiba-tiba Yesus hadir dalam itu roti dan anggur secara fisik. Ya, yang ketiga, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mereka mengakui ini hanya simbol. Tetapi saking mengakui bahwa perjamuan itu adalah simbol, maka orang sama sekali tidak menghargai perjamuan kudus. Main-main sekali, ya. Perjamuan kudus adalah tindakan simbolik untuk mengingat kematian dan pengorbanan Kristus. Roti dan anggur hanya lambang tanpa kehadiran Kristus secara jasmani maupun rohani. Dia tidak yakin. Hadir jasmani pun tidak, rohani pun tidak, dalam unsur apapun itu. Dia tidak yakin. Jadi ini anggap main-main saja, makan-makan saja. Saudara sudah ingat-ingat karena Tuhan sudah mati buat kita, Yesus sudah berkorban bagi kita. Tapi tidak ada tanda apa-apa, tidak ada dalam makna sesuatu yang penting. Ini saudara yang terkasih dalam Tuhan adalah pandangan yang ketiga, makna simbolis. Dan ini saya ulang lagi, cenderung orang akan tidak menghargai perjamuan kudus. Ini orang akan cenderung tidak merasa bahwa perjamuan itu sesuatu yang sangat sakral. Sementara kita meyakini bahwa ini adalah sakramen yang berasal dari kata sakramentum yang artinya janji suci, artinya sesuatu yang sangat suci, saudara. Tapi makna simbolis ini bisa mengakibatkan perjamuan kudus itu kehilangan makna simbolnya, kehilangan makna yang sesungguhnya. Dan itu tentu kita tidak meyakini itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, saya ingin menunjukkan kepada kita bahwa secara simbolik memang roti dan anggur tidak pernah berubah substansi. Secara, saudaraku, simbol memang roti dan anggur tidak pernah unsur fisik Yesus itu masuk tiba-tiba jadi daging dan jadi tubuh campur di dalam itu roti dan anggur. Tidak pernah. Tetapi perjamuan kudus itu menjadi suatu peringatan yang memberi makna. Perjamuan kudus itu adalah satu peringatan yang mempunyai makna rohani bagi kekristenan. Makanya Yesus suruh kita melakukannya. Yesus suruh kita berbuat, karena di dalam perjamuan kudus itu mengandung makna yang sangat dalam. Klik. Jadi saudara terkasih, kalau perjamuan kudus hanya menjadi suatu peringatan tanpa makna, itu bahaya sekali, karena ada sebenarnya makna yang disebut dengan makna koinonia di dalam perjamuan kudus. Setiap kali kita masuk dalam ibadah perjamuan kudus setiap bulannya, kalau kita di sinode ini, sebenarnya kita sedang memaknai yang namanya koinonia. Makna koinonia itu terkandung di dalam peringatan perjamuan kudus itu. Ayat ini membuktikan. Mari kita lihat.
Saudara yang terkasih dalam 1 Korintus 10 ayat 16. Dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Bukankah cawan mengucap syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Saudara lihat itu. Jadi ini suatu persekutuan, koinonia. Jadi waktu kita makan roti dan anggur, memang itu roti dan anggur tidak berubah. Yesus juga tidak datang secara fisik masuk ke roti dan anggur. Tapi waktu kita makan roti dan anggur, kita sedang memaknai tentang persekutuan kita dengan Kristus. Bahwa saudara dan saya memang Kristus ada di sorga, tetapi secara rohani kita ini koinonia. Kita ini tak bisa terpisahkan. Allah itu hadir di dalam hidup kita. Allah itu bersemayam di dalam diri kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Kisah pasal 17 ayat 49, dia bilang begini, bangunan apakah yang aku bisa berdiam di dalamnya? Rumah apakah yang aku bisa tinggal di dalamnya? Tidak ada rumah atau tempat di dunia ini yang Tuhan bisa hadir di sana, kecuali di dalam diri kita semua, orang-orang percaya. Jadi memang secara fisik Yesus tidak ada di dunia. Secara fisik Allah tidak ada di dunia. Allah yang namanya Yesus Kristus tidak ada. Tetapi secara roh Dia hadir dalam hidup kita sekalian. Karena itu waktu kita makan perjamuan kudus, kita sedang memaknai tentang kehadiran Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu maknanya. Jadi kita jangan lupa waktu kita makan perjamuan kudus ini, waduh Tuhan rindu sekali Dia hadir secara rohani dalam hidup kita. Ini menjadi peringatan akan aku. Waduh, waktu saya makan roti ini, lalu saya merasakan Tuhan, ini suatu tanda persekutuan. Sama seperti kemarin yang saya sebut, kita baptis air. Apakah itu air bisa kasih suci orang? Tidak bisa. Air tidak bisa kasih suci, itu cuma simbol, lambang penyucian. Tapi kita meyakini waktu kita masuk ke dalam air, bahwa saudara Allah Roh Kudus mengerjakan penyucian itu dalam diri kita. Demikian juga sekali lagi waktu kita makan perjamuan kudus, itu ada makna koinonia, makna persekutuan kita dengan Tuhan. Yang kedua, jadi kalau perjamuan kudus hanya simbol peringatan tanpa makna, maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang kedua, kita akan kehilangan makna selain koinonia. Kita kehilangan makna sarana anugerah Allah. Ingat, saya pakai kata sarana. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jadi perjamuan kudus itu membuat kita ingat bahwa karena pengorbanan Kristus, karena darah Kristus, karena tubuh Kristus, maka hari ini saya dapat anugerah. Saya beroleh keselamatan. Saya beroleh yang namanya penebusan dengan cuma-cuma. Saya beroleh yang namanya anugerah. Itu lewat sekali lagi pengorbanan Kristus. Makanya kita tiap bulan makan roti dan anggur. Saya bilang roti dan anggur tidak pernah berubah. Dia tetap, ya. Tetapi kita yakin, saudara yang terkasih, kita punya makna di dalam diri kita. Aduh Tuhan, ini simbol. Beta memang sudah pernah lihat itu tuh cara mana orang cabai, orang tusuk, ya, orang paku di atas kayu salib. Beta sudah pernah lihat di mata kepala itu darah mengalir di Golgota. Beta sudah pernah lihat bagaimana itu tubuh dicambuk, lalu kemudian keluar daging-dagingnya. Tapi waktu beta makan ini roti dan anggur, beta tahu bahwa ini sarana yang Tuhan pakai untuk saya boleh beroleh anugerah keselamatan di dalam Kristus. Semakin kita menyadari bahwa ternyata saya selamat bukan karena usaha saya selamat bukan karena upaya kekuatan saya selamat bukan karena perbuatan baik saya. Itu maksud dari kita makan perjamuan kudus. Semakin kita ingat anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kita. Klik. Ini ayat 1 Korintus 11, 2, 6. Kita baca ya sama-sama dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu
kau sudah mati. Tadi saya katakan kita tidak pernah lihat Yesus penderitaan pada apa, tapi lewat ini roti dan anggur perjamuan kudus kita ingat bahwa keselamatan itu datang bukan karena perbuatan manusia, bukan karena usaha manusia, bukan karena siapa kita, tetapi semata-mata hanya karena anugerah Allah saja. Itulah perjamuan kudus yang kita nikmati. Ketiga, kalau perjamuan itu hanya sekedar simbolik, maka akan kehilangan makna yang ketiga, makna penghukuman. Ya saudara, bagi orang pikir ya sudahlah, kok ini tidak ada apa-apa ini mah. Tapi kok kenapa ada ayat yang bicara bahwa kalau kamu makan roti ini tidak layak, kamu akan dihukum. Berarti saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini roti dan anggur ini memang punya sakramentum, punya janji suci di dalamnya. Makanya orang kalau tidak menikmatinya dengan sungguh-sungguh, orang tidak makan dengan penuh hayatan, orang tidak makan dengan sungguh-sungguh mengingat anugerah Tuhan, mengingat tentang koinonia persekutuan dengan Allah, pasti dia kena hukuman. 1 Korintus pasal 11 29. 1, 2, 3. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi ada makna yang tersirat di dalam. Maka saya ulang lagi, ini adalah sakramentum. Ini janji suci. Karena di dalamnya simbol-simbol itu memberi makna. Bukan simbol kosong. Bukan hanya roti dan anggur. Sebab kalau cuma roti dan anggur, maka saudara yang terkasih dalam Tuhan tidak perlu ibadat, tidak perlu ini tinggal beli di toko, kita sendiri masing-masing di rumah, angkat, lalu baca doa, lalu kemudian makan dan selesai habis. Tapi tidak. Ini mempunyai makna yang sesungguhnya dalam hidup saudara. Saya bicara soal koinonia persekutuan kita dengan Tuhan. Yang kedua, ini berbicara tentang bagaimana saudara dan saya mengingat sarana anugerah Allah dalam hidup kita. Karena itu kita melakukan tidak dengan main-main. Kita melakukan dengan penuh keyakinan dan kesungguhan. Meskipun kita tidak meyakini yang namanya transubstansi, konsubstansi, kita tidak meyakini itu. Tapi kita tahu ada simbol makna rohani di dalamnya. Karena itu saudara, banyak gereja Kristen Protestan lebih memegang paham yang keempat ini, yaitu kehadiran secara rohani di dalam perjamuan kudus. Kristus hadir secara rohani dan nyata, bukan secara jasmani seperti ajaran konsubstansi tadi, bukan seperti juga ajaran transubstansi. Kita tidak meyakini kehadiran secara jasmani, tapi secara rohani dalam perjamuan kudus. Roti dan anggur tidak berubah, tetapi melalui Roh Kudus umat percaya benar-benar bersekutu dengan Kristus. Beri dulu tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini yang kita pegang ya. Dan ini mayoritas gereja Kristen Protestan memegang kehadiran, memegang pandangan yang keempat. Kalau tadi transubstansi itu mutlak semua gereja Katolik punya pegang. Lalu yang kedua konsubstansi, ada sebagian gereja Kristen Protestan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Terus simbol juga ada sebagian, tapi mayoritas lebih memegang pandangan yang keempat, kehadiran secara rohani. Sehingga kita makan perjamuan kudus, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita meyakini bahwa secara rohani Tuhan nyata di tengah-tengah kita. Secara rohani kita menikmati tubuh dan darah Kristus. Dia tidak berubah secara substansi hakikat, tetapi maknanya dalam di dalam kita memaknai perjamuan kudus. Karena itu butuh sekali lagi Roh Kudus yang berperan di situ. Saya ingatkan kembali minggu lalu saya sampaikan, sakramen hanya akan menjadi suatu kebiasaan kalau tidak ada yang namanya Roh Kudus bekerja di sana. Karena Roh Kudus yang bisa memunculkan ini makna-makna. Karena roti anggur tidak pernah berubah, dia tetap substansinya. Tapi karena ada kerja Roh Kudus di sana, makna-makna itu secara rohani bisa nyata. Saudara terkasih, tanpa Roh Kudus kita hanya melakukan hal-hal yang rutinitas. Baptis rutinitas, makan perjamuan rutinitas. Makanya orang habis makan perjamuan dia tidak bersekutu dengan Tuhan, tapi bersekutu dengan setan. Orang makan perjamuan kudus habis, tapi dia tidak pernah ingat bahwa sarana anugerah yang Tuhan berikan kepada saya ini luar biasa. Keselamatan yang Tuhan beri ini karena sekali lagi pengorbanannya di atas kayu salib. Dia semakin hari semakin terus tinggal di dalam dosa, tidak hargai pengorbanan Tuhan. Yaitu kenapa? Karena
Roh Kudus tidak berperan di dalam perjamuan itu. Makanya saya mengingatkan kepada kita, peranan Roh Kudus dalam doktrin pneumatologi sekali itu penting sekali dalam sakramen. Sebab kita hanya bisa melihat ini dalam saudara kacamata rohani. Secara jasmani tidak bisa. Saudara yang terkasih dalam, Anda mau makan roti suci-sucinya, tapi kalau Roh Kudus tidak bekerja dalam hidup saudara, makan habis bikin dosa ulang. Makan habis, Yesus hilang dari dalam diri. Waktu makan saya Yesus masuk, tapi selesai makan Yesus kabur. Dan ini kan banyak. Tapi saya menekankan pada pagi hari ini, kita mau lihat tentang bagaimana Roh Kudus itu kalau kerja dalam sakramen perjamuan kudus. Mari kita perhatikan. Pertama, apa peranan Roh Kudus dalam sakramen perjamuan kudus? Yang pertama, Roh Kudus itu menghadirkan persekutuan dengan Kristus secara rohani. Yang tadi saya sudah jelaskan buat kita. Itu karena kerja Roh Kudus. Waktu kita makan roti dan anggur, kita meyakini secara rohani bahwa Kristus nyata hadir dalam hidup saya dan saudara. Itu karena Roh Kudus yang kerja. Tanpa Roh Kudus itu tidak mungkin nyata. Saya baca ulang 1 Korintus 10 ayat 16 begitu. Tadi ayat ini sudah dibacakan ya. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kalau saudara perhatikan konteks dari 1 Korintus 8 dan 10. Ini nih Paulus sedang bicara soal penyembahan makan berhala. Ya saudara, orang Korintus itu kan biasa makan persembahan berhala. Sehingga Paulus bilang begini, saudara, memang berhala itu tidak ada, tetapi ada sesuatu di balik berhala. Paulus katakan. Jadi kalau kamu makan berhala, maka kamu sedang mengikat persekutuan dengan roh jahat waktu makan berhala. Nah, kemudian Paulus itu mengkaitkan dengan soal perjamuan, makan perjamuan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kamu makan berhala, kamu terikat dengan setan-setan. Kamu makan berhala, kamu kemudian saudara mempunyai persekutuan dengan setan-setan atau ilah-ilah lain. Maka waktu kamu makan perjamuan kudus, maka kamu akan mengikat persekutuan dengan Kristus secara rohani. Itu makna anak-anak Tuhan. Kalau apa? Kalau Roh Kudus kerja. Tapi kalau Roh Kudus tidak kerja, ya susah. Saudara yang terkasih dalam, itu cuma simbol-simbol. Sehingga setan yang ada dalam diri kamu tidak keluar-keluar. Karena kamu tetap ikat terus dengan dia. Kamu makan perjamuan kudus, tapi juga setan tidak pernah lari. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena kamu makan perjamuan kudus tanpa peranan Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang bisa membuat kamu mempunyai hubungan koinonia, hubungan persekutuan. Simbol tidaknya akan bermakna itu kalau Roh Kudus kerja. Sekarang kita pindah ayat ini, 2 Korintus 1 ayat 21 dan 22. Ini bilang sama kita. Jadi Roh Kudus itu punya peranan untuk kasih kita punya hubungan dengan Kristus. Tanpa Roh Kudus tidak ada hubungan kita dengan Kristus. 1 Korintus 1 ayat 1, 22. Ya jemaat, 1, 2, 3. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita, dan jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus. Dia di sana itu siapa? Roh Kudus. Itu dari mana kita tahu? Adalah Allah yang telah mengurapi, memateraikan. Itu kerja Roh Kudus itu, mengurapi dan memateraikan. Saudara bisa bandingkan Efesus 1 ayat 13, 14. Di situ dibilang Roh Kudus itu memateraikan orang-orang percaya. Jadi kalau tidak ada Roh Kudus, siapa yang meneguhkan kita bersama-sama dengan Kristus? Siapa yang bikin koinonia? Siapa yang ikat kita?
Siapa yang buat kita bisa jadi satu? Kamu dan aku, Paulus bilang. Kita semuanya bisa jadi satu di dalam Kristus kalau Roh Kudus kerja. Makanya perjamuan kudus itu penting. Kalau Roh Tuhan kerja dalam hidup kita, maka waktu angkat roti, angkat anggur, saya ulang lagi, substansi tidak berubah, tetapi makna rohani ada di dalamnya. Roh Kudus, tolong saya supaya waktu saya makan roti dan anggur ini, saya akan mengalami yang namanya persatuan atau koinonia, persekutuan dengan Kristus. Satukan saya dengan Kristus, satukan saya dengan Allah, materaikan saya, urapi saya. Kan Roh Kudus ada, anak-anak Tuhan. Maka tidak akan pernah Tuhan itu hadir dalam hidup kita. Ya. Jadi memang kadang-kadang orang Kristen tidak memegang makna simbolik. Dia yakin bahwa hanya ada makna rohani, tetapi karena dia tidak yakin akan Roh Kudus kerja, maka dia makan habis roti dan anggur, hilang. Sama dengan makna simbolik. Ya saudara, kadang-kadang dia angkat roti itu menangis, sampai-sampai saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia pikir ini sudah jadi tubuh Tuhan. Ya. Anggur ini sudah berubah jadi darah. Saya tidak sedang menghakimi yang menangis karena angkat anggur, tapi kalau ada yang modelnya seperti ini, meyakini bahwa ini tubuh ini sudah roti ini sudah jadi tubuh, darah ini sudah, anggur ini sudah berubah jadi darah, jangan, itu harus bertobat. Saudara terkasih, kita boleh menangis boleh, tapi yakinilah bahwa ini secara rohani Tuhan. Saya makan ini sebagai simbol persekutuan dengan Roh Kudus kerja, supaya waktu saya makan ini Roh Kudus benar-benar tinggal di dalam hidup saya, memateraikan saya sebagai tanda milik Allah, membuat hubungan saya dengan Tuhan semakin dekat, semakin cinta Tuhan, semakin erat dengan Tuhan, semakin tidak mau terpisah dengan Tuhan. Itu adalah tanda orang makan perjamuan kudus. Maka seharusnya orang kalau makan habis perjamuan kudus itu, dia mesti tambah rajin doa, rajin ibadah, rajin baca Alkitab, mesti rajin. Kenapa? Karena persekutuan terjadi, ikatan terjadi, hubungan koinonia terjadi, bukan dengan sesama, tetapi dengan Kristus sang pemilik kehidupan ini. Tapi kan ada tuh orang Kristen hanya datang pas perjamuan kudus, habis itu minggu depan dia hilang. Dihitung lagi, gereja sedia, baru dia datang lagi. Itu mau pi dulu, dia mau perjamuan. Itu kok persekutuan dari siapa? Kalau persekutuan dengan Roh Kudus itu ikat kita. Kalau sudah ikat kita, potong sudah bisa terlepas lain. Makanya ini bulan kita minum, lalu sudah kita terus setia. Nanti di bulan depan kita minum, itu tambah buat kita setia. Nanti bulan depan lagi kita makan minum lagi roti perjamuan kudus, tambah kita setia. Kenapa? Karena kita memaknai makna rohaninya. Roh Kudus itu bekerja, berperan, membuat koinonia dalam diri kita. Amen. Semua malas di minggu terakhir, pas bulan pertama perjamuan kudus lagi, semangat lagi kembali. Saudara, setia lagi karena ada ikatan. Anak-anak Tuhan, kalau saudara tidak ada ikatan dengan Tuhan, saudara rasa jauh sekali dengan Tuhan Allah, rasa tidak dekat dengan Tuhan Allah. Padahal ada semua dan sama kan perjamuan yang sama, roti dan anggur yang sama, tapi kok berbeda di dalam aplikasi. Kenapa berbeda di dalam perwujudan? Karena sekali lagi Roh Kudus tidak kerja, sehingga tidak ada ikatan. Yang satu diikat karena Roh Kudus kerja, yang ini tidak diikat ya karena Roh Kudus tidak mau kerja di situ, dia tidak memaknai itu. Bagi adik saya ulang lagi, sebentar kita semua makan roti dan anggur ini ya, mintalah Roh Kudus, saya bukan hanya makan roti dan anggur ini, tapi ini mengikat saya, ini koinonia nih, persekutuan nih dengan Tuhan. Anak Tuhan, sehingga saya ulang lagi ya, jangan kita jadi gereja yang sesak jemaat hanya karena pas perjamuan kudus. Setelah perjamuan kudus hilang semua.
ibadah awal tahun, orang suka perjamuan kudus itu gereja sesat. Karena ini tahun pertama kita mau perjamuan, ya. Habis perjamuan hilang semua. Dari depan sampai belakang baju putih semua. Sampai kadang-kadang kita silau lihat tumpeng baju putih. Tapi tanpa Roh Kudus, omong kosong. Tanpa Roh Kudus, saya pakai bahasa putar balik. Tanpa Roh Kudus, kau dan Tuhan tetap jauh, terpisah. Karena yang bisa mengerjakan kita menjadi satu hanya Roh Kudus. Amin. Itulah peranan Roh Allah. Jadi sebab peranan Roh Kudus dalam sakramen sangat penting. Sangat penting. Itu pertama. Kedua, Roh Kudus itu menghadirkan kesatuan dengan gereja lewat perjamuan kudus. Ya, selain kita punya persatuan dan ikatan dengan Tuhan, Roh Kudus itu juga mengikat gerejanya lewat perjamuan kudus. Perhatikan ayat ini, 1 Korintus 10 ayat 17. Tadi ayat 16, sekarang ayat 17. Perhatikan, masih berkaitan. 1, 2, 3. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Jadi kenapa kita makan perjamuan kudus, saudara terkasih dalam Tuhan? Untuk adanya kesatuan di dalam gereja. Kesatuan di dalam gereja itu mengikat kita lewat perjamuan kudus. Tapi ini kesatuan hanya bisa terjadi kalau Roh Kudus kerja. Kalau Roh Kudus tidak turut bekerja di sana, roti dan anggur itu tidak bisa ikat kita. Meskipun kita makan dari roti yang sama, waktu baca ayat 1 Korintus 11 yang sebentar juga saya akan baca 23 sampai 26, saudara terkasih dalam Tuhan, kita selalu ulang-ulang tiap bulan itu, supaya kita semua makan dari satu tubuh, supaya kita menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Anak-anak Tuhan. Tapi berapa banyak orang yang mau jadi satu tubuh? Saya sudah khotbahkan minggu lalu kan, satu tubuh itu berarti ada satu kepala, tidak ada dua kepala, satu kepala. Dan kepalanya itu adalah Kristus. Tubuh itu adalah jemaat. Jemaat itu ada tangan, ada kaki, ada saudaraku mulut, ada hidung, ada telinga, ada mata, ada banyak sekali saudara yang terkasih dalam. Tetapi kepala cuma satu, otaknya cuma satu. Saudara yang terkasih dalam itu, tidak ada dua otak. Itu berarti kalau saya di kanan, saudara di kiri, atau saya di kaki bawah, saudara di kaki sebelah, saudara yang terkasih, semua yang mengendalikan satu otak. Itu tidak ada pengendali yang lain. Jadi tidak ada orang Kristen, saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang makan perjamuan kudus lalu Roh Kudus kerja dia menjadi satu, dia punya otak yang lain. Semua akan tunduk pada satu otak, kepala, yaitu Kristus. Amin. Amin. Ya, jadi makan ini harus kita mesti ingat. Kita jadi satu tubuh. Kesatuan tubuh ini saudara terkasih penting. Ini bukan antara beta senang lulu senang beta, bukan. Kesatuan tubuh ini bicara tentang bagaimana kita sama-sama menyelaraskan pikiran kita, seluruh eksistensi hidup kita untuk berpatokan kepada satu kebenaran, satu aturan, satu kepala. Kalau Tuhan suruh saya setia, saudara yang juga makan perjamuan kudus sama dengan saya, maka Anda juga terima aturan yang sama, mesti setia. Kalau saya terima kebenaran yang sama dengan saudara dan saya, karena kita makan perjamuan kudus yang sama, maka aturan yang sama itu berlaku buat kita semua yang makan ini perjamuan kudus. Anak-anak Tuhan, kalau firman yang datang kepada saya, kepalanya saya, otaknya saya bilang, Ebenezer, lu harus bertobat, maka semua jemaat yang kita semua makan ini roti dan anggur yang sama, dengan firman yang sama, kita juga semua mesti, kalau dengar firman bertobat, itu firman bukan hanya untuk Ebenezer, semua kita harus bertobat. Amin.
namanya satu. Ya saudara. Tapi kalau ini habis makan, maka dia bukan Roh Kudus yang kerja. Maka dia tidak bisa jadi satu dengan kita. Tidak bisa. Tidak bisa satu. Biar kita makan satu tubuh, tapi dia beda. Kita minum satu anggur, tapi dia beda. Karena Roh Kudus tidak kerja dalam diri sendiri, sehingga menyatukan kita dengan dia. Dia tidak tahu mau kepalanya siapa. Anak Tuhan. Itu penting kita. Ya. Jadi saya mau sampaikan ini firman buat kita semua, betapa enaknya. Jadi soal kesatuan ini bukan bicara soal bukan foto semua baku enak-enak, bukan. Kesatuan ini bicara bagaimana kita semua tunduk kepada apa yang Tuhan mau. Lihatin ayat ya, Filipi pasal 2. Ayat yang pertama mulai. Tampilkan di worship. Filipi pasal 2. Saya ingat ini ayat. Filipi pasal yang kedua. Ayat yang pertama mulai. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, ada kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. 2 jemaat baca 1, 2, 3. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ini tidak gampang. Sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Tidak gampang. Berbeda-beda. Next ayat 3, saudara perhatikan saya baca. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaiknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Kita tidak bisa tonjolkan kita pun mau, kita tidak bisa kita pun keinginan, kita pun suka, tidak bisa. Kita mesti rendah hati untuk cari kepentingan bersama, dan ini tidak bisa tidak kecuali dalam Kristus. Ayat 4 jemaat 1, 2, 3. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Maksudnya orang lain ini siapa? Orang yang ada dalam tubuh Kristus. Betul saja bisa ini betul suka, ini betul mau. Itu berarti lu tubuh lain. Kalau lu tubuh Kristus sana boleh. Sana boleh. Betul mesti tunduk pada satu kesatuan. Ayat 5 ini ayat penting. Makanya ini saudara dan saya kita tidak boleh lupa. Ayat 5 ini menjadi kuncinya. 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Jadi yang tadi kita mau satu ingin dia punya, satu mau dia punya. Tidak bisa, kita mesti hidup bersama. Bersama dalam apa? 1, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Harus itu. Kita mesti pikiran, perasaan yang ada pada Yesus. Yesus omong apa, Yesus mau apa, Yesus ingin apa. Bukan saya mau apa, bukan saya ingin apa. Tidak bisa. Anak-anak Tuhan, itu kemauan Tuhan. Makanya saya ulang lagi, tubuh punya anggota banyak, Alkitab bilang, tetapi kepala cuma satu. Lah lewat Roh Kudus kerjakan itu. Sehingga waktu kita makan tubuh Kristus, Tuhan, saya sering kepala batu. Saya punya keinginan sendiri. Saya tidak mau sama bareng sama teman-teman yang sudah setia sama Tuhan, yang bertobat, yang ikut firman. Saya suka pakai gaya-gaya saya. Waktu makan perjamuan kudus itu minta Roh Kudus kerja supaya otak-otak seneweng model begitu mesti ancol. Saudara yang terkasih, dan Kristus ditinggikan. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Anak-anak Tuhan, kemarin saya waktu di satu persekutuan doa, ya, lalu hamba Tuhan ini bersaksi begini. Ada seorang pengkhotbah yang datang khotbah KKR di gereja mereka. Waktu hamba Tuhan itu berkhotbah, dia khotbah tentang jemaat Galatia yang bodoh. Waktu dia bicara jemaat Galatia yang bodoh, dia bilang ini di jemaat Galatia. Kalau di kita sini, saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu berarti Tuhan sedang bilang sama kita, orang Kristen, kita
tempat itu disebutkan yang bodoh. Pendeta saudara disebut di tempat itu yang bodoh. Majelis di tempat itu yang bodoh. Mulai dari situ dong tidak undang dia lagi sampai ini hari. Dong langsung blacklist. Saudara terkasih dalam itu. Atau ustaz dia omong kotong bodoh semua. Lalu saudara terkasih kenapa? Karena banyak orang masih pakai dengan kepentingan sendiri. Egonya, sombongnya, dia tidak mau direndahkan. Padahal firman yang ngomong begitu. Itu salah betul itu. Karena dia tidak mau pakai pikiran Kristus, dia mau pakai dengan pikiran sendiri. Waduh, sayang sekali boleh begini ya. Anak-anak Tuhan. Makanya itu gereja-gereja, pendeta-pendeta, ya termasuk beta ini juga salah satu yang suka di blacklist. Ya, saudara terkasih, sampai kita mau khotbah kemarin yang sudah takari, sutekan semua, ya baik semua, bahkan khotbah sudah jadi. Tiba-tiba bilang, Bapak minta maaf. Ini karena apa? Karena ada oknum. Saya sebut oknum, bukan semua. Ada oknum tertentu yang setan pakai dia, sehingga dia tidak mau jadi satu tubuh. Dia tidak mau. Saudara terkasih, kita ini memang organisasi beda-beda, tapi Anda tidak boleh bikin satu aturan yang lewat lupu otak sendiri, lupu ajaran yang tidak alkitabiah itu menjadikan itu standar. Tidak bisa. Lo mesti tunduk kepada kebenaran. Anak-anak Tuhan, kalau kau tidak tunduk kepada kebenaran, maka sudah kau bukan di pihak kami, kata Paulus. Kau tidak di pihak kami. Anak-anak Tuhan, jadi ingatlah baik-baik ini. Saya bicara dalam konteks yang lebih sempit. Kita cuma satu sinode, satu gereja ini. Ya, kita mesti tunduk kepada satu kebenaran. Yang kita lawan itu adalah ketidakbenaran, bukan kebenaran yang kita lawan. Yang kita lawan itu ketidakbenaran. Hal-hal yang bertentangan dengan kepala, yaitu Kristus, tentang. Tapi kebenaran tidak boleh ditentang. Amin. Amin. Kalau saudara tentang kebenaran, saya minta maaf, saya pakai dikata, Anda diperalat setan, Anda ditipu setan, Anda mau jadi senderwala, musuhnya Allah. Jangan. Kita dimakan perjamuan satu. Bagaimana kita, saudara terkasih dalam Tuhan, lalu kemudian kita berkepala beda-beda? Tidak boleh. Semua harus tunduk kepada satu kepala, dan kepala itu Kristus. Tidak boleh ada yang lain. Jadi waktu makan di roti dan anggur, dia semakin ingat, semakin paham. Kalau tidak di roti dan anggur, waktu makan tiap bulan, saya ulang lagi, percuma. Saya berkata, ini bukan sakramen jadi. Kalau sudah tahu ini sakral, ini janji suci, yang bukan hanya sekedar roti dan anggur, tiap hari mesti ingat, kepala mulai miring setengah, rubah. Anak-anak Tuhan, saya mau jalan, mulai keliru, kembali, arahnya mesti jelas. Firman Allah. Kalau tidak tuh ketemu suruh perahu. Ya. Hanya tubuh dalam gereja mau otak sebeda. Hanya tubuh sudah makan di roti, tapi kepala sulai. Tunduk kepada kebenaran. Tambah hari belajar fit. Tambah hari tunduk kepada kebenaran. Saya ulang lagi. Yang kita tentang itu ketidakbenaran, bukan kebenaran. Itu camkan baik-baik, karena Roh Kudus kerja dalam hidup kita semua. Ya, kita lihat dulu di 1 Korintus 12 ayat 13. Roh Kudus itu kita semua minum dari itu roh. Entah Anda orang apa, suku apa, organisasi apa, kita semua minum dari satu roh. Jadi tidak ada dua roh. 1, 2, 3. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik Buddha maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Kita tidak ada dua roh, satu roh, namanya Roh Kudus. Ketiga, apa peranan Roh Kudus bagi kita?
Kudus itu membangun iman. Sehingga waktu kita makan perjamuan kudus, simbol itu kita yakini sekali. Tuhan, ini kayak saya percaya dengan iman. Saya yakin. Ya saudara, dengan iman ini. Iman itu kan bukan berarti jelas-jelas kelihatan, enggak. Tapi keyakinan yang sungguh dari dalam hati kita. Kita mengakui ini tubuh Tuhan ini. Jadi kata mengakui itu tidak berarti berubah substansi. Seperti yang diajar oleh transubstansi itu. Atau konsubstansi. Kita meyakini dengan iman bahwa mengakui kita percaya roti itu secara rohani adalah tubuh Kristus. Anggur itu secara rohani adalah darah Kristus. Kita mengakui itu, tapi dengan iman, bukan fisik. 1 Korintus 11 28-29. Ya, saya minta tolong jemaat baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena yang makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia hukuman atas diri. Jadi kalau tanpa iman, tanpa mengakui, tanpa percaya, maka sekali lagi itu akan mendatangkan hukuman atas kita. Makanya iman itu penting sekali waktu kita perjamuan kudus. Tapi iman ini muncul dari mana? Iman ini muncul kalau Roh Kudus yang kerja. Tanpa ada Roh Kudus, ya saya ulang lagi, berarti kita tidak akui dengan iman, dengan luar biasa secara rohani, anggur kita tidak akan akui. Tapi iman itu datang karena ada Roh Kudus yang kerja. 1 Korintus 12 ayat 3. Perhatikan ayat ini. 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Tidak mungkin. Itu kecuali Roh Kudus tidak ada. Jadi yang murtad itu karena tidak ada Roh Kudus. Yang mualaf itu karena tidak ada Roh Kudus. Kalau ada Roh Kudus, tidak ada orang yang berani berkata terkutuklah Yesus. Tidak mungkin. Dan tidak ada seorang pun yang mengaku Yesus adalah Tuhan selain dari oleh siapa? Roh Kudus. Saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi sekali lagi yang bilang Yesus bukan Tuhan, mualaf, ya, murtad, itu dong semua tuh orang-orang yang murtadin, saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi mualaf itu. Itu semua karena mereka tidak punya Roh Kudus dalam hati. Tidak ada orang ada Roh Kudus selalu tiba-tiba bilang Yesus bukan Tuhan. Yesus hanya manusia biasa. Itu tidak mungkin. Itu Roh Kudus. Nah begitu juga kita makan perjamuan kudus ini. Kalau Roh Kudus ada buat iman kita tentang Yesus itu benar. Roh Kudus itu yang mengerjakan itu dalam hidup kita semua. Makanya saya ulang lagi, terakhir ini 3. Betapa pentingnya sakramen ini. Karena sakramen ini membuat kita mengaku Kristus itu sebagai Tuhan dalam hidup kita. Sakramen ini membawa kita semakin menyadari bahwa Tuhan itu segala, Yesus itu adalah Tuhan dalam hidup saudara saya. Tidak ada tanpa itu. Jadi waktu kita makan tubuh Kristus, minum anggur, saudara terkasih, ini simbol. Dia tidak berubah substansi, tetapi memberikan makna rohani di dalam. Makna rohani yang pertama, terjadi ikatan persekutuan dengan Tuhan. Makna rohani yang kedua, ada kesatuan dengan jemaat. Artinya kita semua satu kepala, satu pikiran, satu perasaan di dalam Kristus. Tidak ada dualisme kepemimpinan di dalam Kristus. Lalu yang ketiga, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita semua menjadi orang-orang yang beriman, semakin meyakini Tuhan. Karena Roh Kudus itu bekerja mengingatkan kita lewat perjamuan yang kita nikmati. Tuhan Yesus memberkati kita. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita